Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Dita Zoeka dalam program L-Talk Empowering Life Through Communication. Bersama dengan dua panelis kita, ada Kak Roni Francis, seorang business maximizer, dan juga Kak Doni De Keizer, seorang speakerpreneur. Bersama kita juga ada bintang tamu yang spesial, Kak Ita Sembiring, seorang pelaku industri kreatif. Mungkin kita akan mengkerucutkan lagi Kak ya, apa yang sudah kita obrolkan dari awal. Mungkin dari Kak Ita dulu ya, terakhir Kak Ita. Menurut Kakak, kerjasama dengan teman lebih sulit karena aspek pertemanan atau dibandingkan kerjasama dengan orang lain Kak? Dua-duanya punya tantangan sendiri. Kalau kerjasama dengan teman jadi semau-maunya kadang-kadang. Nggak kenal malah nggak tahu. Artinya balik lagi diteliti aja. Mau kerjasama dengan siapapun, menurut saya punya potensi bahaya sama, punya potensi menyenangkan sama, punya potensi yang sama semuanya. Tinggal diolah lagi, balik lagi jangan bosan ya, olah lagi rasanya. Yang mana nih yang pas gitu. Oke. Untuk Kak Roni, aku lihatnya ke Kak Doni, tapi langsung aja Kak, tantangan itu HP. Gitu, Itu dibilang namanya adalah pandangan mata nakal ya. Oh, kayak nama acara di TV itu ya? Iya. Mata nakal. Mata najwa ya. Iya. Kak, kerjasama dalam keluarga seperti apa sih Kak? Kerjasama Bisnis dalam dengan- keluarga, Apakah wah oke justru atau ini enggak yang sih? saya pengen komentari. Karena waktu itu saya ada di perbankan ya, saya punya nasabah. Nasabahnya ini ternyata dia kalau mau bisnis itu dengan keluarga semua ya. Jadi misalnya contoh semua dikaryakan ya, dari istrinya, anaknya ya, terus adik-adiknya. Apa yang terjadi ya? Setelah 5 tahun ya udah bersama-sama, akhirnya tokonya makin lama makin besar. Nah, toko makin besar itu bukan berarti dia makin banyak uangnya yang dia dapat. Ternyata dia bingung, kok uang gua kok kayaknya berkurang. Apa yang terjadi? Setelah 5 tahun dia baru tahu selama ini dia dikorupsi sama saudaranya. Sama saudaranya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi ya? Namanya karena saudara, kan nggak mungkin dipecat. Lu nggak boleh jadi saudara gua lagi, kan nggak kayak gitu. Ya kan? Namanya saudara kandung kan kental kan hubungannya, tetapi ya memang akhirnya ya udah kita tetap jadi saudara ya, tetapi untuk bisnis lu jalan sendiri, gua jalan sendiri ya. Nah, tetap tapi masih dalam satu keluarga, bisnisnya masih sama tetapi manajemennya yang berbeda gitu. Nah, tetap ada uang namanya uang kompensasi. Nah, ini jadi kadang-kadang yang mesti kita lihat juga, yang namanya bisnis tidak harus dengan namanya keluarga itu jauh lebih enak, ya kan? Apalagi coba bayangkan sama adik kita sendiri, negur enak nggak? Ya coba kalau itu adik masih oke. Kalau kakaknya dia negur, kamu siapa? Katanya ya. Apalagi kalau dia mau kasih, oh kerjaan ini kasihan nih paman gua, ya kan? Atau misalnya siapa? Nah itu jadi nggak enak. Sebenarnya paling enak sama siapa? Orang yang tidak kita kenal. Iya kan? Kalau misalnya secara bisnis yang profesional loh ya. Makanya kadang-kadang di dalam perusahaan ada tuh namanya kayak kebijakan, tidak boleh suami istri di dalam satu perusahaan yang sama. Menghindari apa? Iya, menghindari namanya konflik of interest. Ya kan, coba bayangin ya, kita udah bersama-sama nih ya, udah di dalam namanya bisnis, kita ribut nih gara-gara ada kliennya kita. Tiba-tiba kita duduk di meja makan, masa kita mau ribut lagi, ya kan? Dan sering banget itu kejadian. Gitu. Nah, balik lagi. Kantor dibawa ke rumah ya? Iya, semua. Kan dari kantor bawa ke rumah, dari rumah dibawa ke kantor. Dia lagi berantem misalnya di rumah, dibawa ke kantor, wah cuekan. Pas waktu lagi orang mau apa, tolong dong di belakang stok barang kayak gimana? Dia dicuekin, enak aja katanya kan. Dia lagi berantem posisinya. Nah, iya itu dia. Berarti ada sikap, takutnya tidak ada sikap profesional Ya, tapi bukan berarti semuanya akan berlaku sama loh. Iya. Saya hanya menceritakan salah Iya. satu contoh kasus. Bisa juga saling mendukung karena tahu keluarga kan, jatuh satu jatuh semua gitu. Balik lagi ya itu tadi, semua punya potensi serupa kok. Mau berhasil gagal semua potensinya sama, probabilitasnya cuma satu ya kan. Ya. Nah kalau misalnya di dalam sama temen lah ya, misalnya kita cerita, misalkan sama Kobro Doni ini pasti nanti tanyain aja nih, banyak banget pengalamannya istilahnya dimanfaatkan misalkan ya. Atau, ya kita bisa, maksudnya kita bisa belajar dari apa yang pengalamannya dia. Jangan sampai kita yang mengalami ya, biarkan dia saja ya. Belajar sebagai dari spesialis. pengalaman orang lain kan. Kita tidak harus melalui jalan yang sama kalau kita tahu jalan itu menuju ke jurang gitu kan. Tapi soal dimanfaatkan orang lain, sebenarnya juga itu soal persepsi lah ya.
Artinya ketika setelah kita alami itu kan kita nggak mungkin juga larut dalam penyesalan gitu kan, atau marah gitu kan, sehingga kontraproduktif. Karena kalau kita marah sebenarnya kita menghukum diri sendiri. Akhirnya ya udah, oh berarti gua ada manfaatnya dong bagi orang lain gitu kan. Walaupun dia memanfaatkan seperti itu, tapi bagi saya itu pelajaran. Ada teman yang memang cocok untuk diajak bisnis, ada teman yang diajak untuk hura-hura syalala. Misalnya kan gini loh, kita ngajak orang untuk makan. Kalau kita pengen makan itu suasananya rame, kita juga pilih teman kan. Daripada tiba-tiba kita ajak makan itu suasananya hening, mencekam gitu kan. Makan atau apa gitu kan. Karaoke coba, ya kan? Kalau misalnya Dita seneng karaoke sama teman-teman, pasti kan sudah ada teman yang asik diajak karaoke yang mana. Iya, teman misalnya buat traveling nih, saya suka jalan-jalan jauh. Kalau sama keluarga, udahlah. Ya, ikut maunya istri seperti apa. Tapi kalau saya lagi mau jalan sama teman-teman, ya kan keluar kota, keluar negeri, backpackeran gitu kan, kita udah tahu nih, ini orangnya enak nih, simple nih, yang gak rempong gitu kan. Dan menurut saya tetap harus ada kompromi. Kenapa? Karena kalau kita selalu menuntut berdasarkan maunya kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi justru kita beri dulu nih kesempatan bagi orang-orang biar dia bisa merasa nyaman bekerja sama dengan kita. Nah, kalau saya sendiri Dita, saya lebih memilih untuk bekerja sama itu bukan dengan keluarga. Nah, kalau dalam keluarga itu bukan dalam urusan bisnis, tapi urusan-urusan di luar bisnis. Ya bisa saja misalnya aktivitas kebersamaan non bisnis atau kegiatan sosial, ya kan, atau hura-hura syalala gitu kan. Jadi kalau sudah menyangkut keluarga, kadang-kadang saya berpikir ya sudahlah, kalau sama si A atau si B ya kita nggak usah hitung-hitungan, ya kan. Kenapa? Nanti kalau misalnya udah kaitannya sama bisnis, apalagi pinjam-meminjam uang, ya kan, waduh, kita kan jadi kepikiran, katanya janjinya minggu depan dibalikin, udah 13 tahun, ya kan, nggak dibalik-balikin lah, salah siapa gitu kan. Ya lebih baik ya kita yang membatasi diri, ya kan. Dan yang soal tadi kata Roni, ya kan, gua setuju banget. Nah, yang mana coba? Lagi mikir ya, Lodi. Iya, sudah menjawab. Orang dia aja belum ngomong gitu kan. Nah, karena kalau nggak jadi ingat pengalaman masa lalu, kenapa? Kadang-kadang kita itu marah karena mendapatkan situasi yang kita tidak inginkan. Padahal sebenarnya situasi itu adalah pelajaran berharga. Mahal. Jangan habisin waktu gara-gara kita merasa dikecewakan sama orang lain sampai kita marah sama dia lebih lama daripada waktu yang menurut saya seharusnya gitu. Kenapa? Itu sama dengan kontraproduktif. Kita sama dengan menghukum diri kita. Kalau mau marah nih sama orang yang tadi kita bekerja sama kemudian dia wan prestasi atau ingkar, ya sudah, kita harus berprestasi jauh lebih baik. Ya kan, marahnya kita itu kita arahkan kepada energi untuk berbuat yang lebih bagus, lebih besar, lebih baik daripada sebelumnya. Begitu. Itu. Jadi sebetulnya soal dimanfaatkan, kadang-kadang malah orang lain yang melihat beliau ini dimanfaatkan, dia pun tidak merasa itu pemanfaatan. Jadi memang ya gitulah. Betul. Terakhir nih tips dari kakak-kakaknya tentang bagaimana. Kalau kakak-kakak kita dua dong ya. Kalau om-om dia. Adik aja duluan. Terima kasih kakak, akhirnya disebut adik juga ya. Dari tadi beliau itu. Adik duluan. Bagaimana tips dari kakak-kakak tentang teknik berkolaborasi? Mungkin dari kakak dulu. Jadi kalau para sahabat Eljon, kalau misalnya Anda merasa segala sesuatu harus ada namanya kebersamaan, yakinlah bersama itu bukanlah menjadi salah satu solusinya, hanya satu-satunya. Ada cara-cara lain bagaimana cara kita untuk bisa namanya bersama. Tetapi pastikan ya bagaimana tujuannya. Yang penting kalau misalnya kita tidak bersama, tujuannya itu tetap satu. Ya, tujuan tetap sama. Di dalam keluarga tadi dibilang juga sama Bro Doni ya. Walaupun misalkan dengan keluarga saya tidak mau berbisnis, tapi kan kita tetap satu keluarga. Ya, tujuan di dalam keluarga buat apa? Membina keharmonisan, ya kan? Nah, itu yang tetap kita jaga. Walaupun kita semua masing-masing punya nih caranya yang bisa berbeda-beda. Gitu. Ya, itu tipsnya ya, sama dengan satu sesi. Iya. Silakan Anda ambil kertas karena saatnya udah mulai kuis. Bikin segmen lagi di dalam segmen ini. Mungkin lanjut Kak Doni, ada yang mau disampaikan Kak sedikit tentang tips? Saya tetap selalu berpikiran terbuka, artinya hidup ini kan cuma satu kali ya. Tapi saya sering berpikir hidup itu bisa berkali-kali. Artinya apa? Life is like a roller coaster. Ya, kadang kita berjalan pelan, kemudian kita mendaki, turunnya curam gitu kan. Nikmati saja. Karena kalau kita merasa salah posisi duduk di bus,
ya kan? Kita merasa harusnya gue duduk sebelah sana, pemandangan lebih indah, ya kan? Ya itu salahmu, ya kan? Bukan salah posisi duduknya. Dalam posisi duduk sebelah kiri pun hanya yang kita lihat misalnya tembok atau apa, kan itu kita bisa juga berimajinasi. Ya kan, jadi tidak ada yang salah dalam kehidupan. Yang salah adalah kalau kita tidak kreatif dalam menyikapi kehidupan kita, termasuk bekerja sama, memilih teman atau tidak memilih teman, itu kembali kepada masing-masing kita. Yang penting harus punya tujuan. Karena kalau dalam dunia politik apalagi kan, makanya kalau membenci seorang jangan terlalu benci, ya kan? Kenapa? Yang dalam politik kan tidak ada teman abadi atau musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Ketika sudah dihadapkan pada sebuah kepentingan bersama, siapapun bisa menjadi teman. Ya kan? Tapi kalau sudah berbeda kepentingan, ya untuk sementara dia tidak berteman. Ya, bukan berarti harus jadi musuh abadi ya, begitu. Terakhir dari Kak Ita sendiri, adakah yang bisa Kakak sampaikan untuk sahabat Eljon? Oke. Sahabat Eljon dimanapun, mau di rumah, mau di studio, di jalan. Tipsnya simpel aja kok. Tidak mudah mengubah orang lain, bahkan kita belum tentu bisa mengubah orang lain, jadi diri kita aja yang berubah. Itu akan membuat semuanya jadi aman, tentram, sentosa. Boleh berkolaborasi dengan siapapun. Wah, luar biasa ya. Kenyamanan dan keamanan hidup itu yang paling penting Kak, yang untuk membuat kita bahagia. Iya, betul. Ya. Terus juga aku setuju sama Kak Doni, kita tuh bisa hidup berkali-kali dengan cara bermanfaat untuk orang banyak Kak ya. Karena kita akan hidup di dalam manfaat orang tersebut Kak ya. Dan juga Kak Roni, terima kasih banyak Kak ya, ilmu-ilmu yang sudah Kakak sampaikan dari tadi, pemaparannya. Memang saya kasih ilmu apa dari tadi? Sebenarnya kita udah lupa semua sih. Ilmu hidup. Banyak banget Kak tentang tema kita hari ini juga bersama namun tak bersama. Sebenarnya itu arti yang sangat dalam juga ya, yang bisa kita gali sendiri. Setiap dari Kak Ita, Kak Doni, aku sendiri pun ternyata mempunyai pemikiran yang sama tentang apa itu bersama namun tak bersama. Tetapi kita tetap mempunyai tujuan yang satu, tujuan yang sama untuk bermanfaat bagi orang banyak dan juga kebaikan. Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di Eljon TV dan juga Kak Ita, terima kasih banyak Kak ya. Terima kasih. Di tengah kesibukannya sudah memberikan beberapa insight yang positif untuk sahabat Eljon di rumah. Kak Doni juga, Thank you. Roni juga, Sampai sukses bertemu. selalu. Sampai bertemu kembali. Sukses selalu Kak Ita, terima kasih banyak. Dan juga sahabat Eljon, terima kasih sudah menyaksikan keseruan kami hari ini dalam episode Bersama Namun Tak Bersama. Tetap di Eljon. Sorry Pak. Oke. Dan juga sahabat Eljon, terima kasih sudah menyaksikan keseruan kami hari ini dalam program L-Talk Empowering Life Through Communication. Dalam sesi hari ini episode Bersama Namun Tak Bersama. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan di Eljon TV dan juga channel YouTube Eljon Media. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.